Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirobbilalamin, baik-baik semua ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita lakukan mendapatkan barokah dan dilancarkan semuanya. Ayo Dita, temannya dipimpin untuk berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, Ibu absen ya. Bu cek siapa aja yang tidak hadir. Vina hadir. Rizky ya hadir. Dita hadir. Humayroh hadir. Irfan hadir. Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya Bu. Sekarang Ibu bertanya, ada yang masih ingat gak? Minggu lalu kita membahas mengenai materi apa? Ada yang ingat? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas mengenai hudud dan hikmahnya. Ada yang masih ingat? Apa itu hudud? Ya, Dita, betul sekali. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Hari ini ada yang tahu kita membahas mengenai apa? Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai peradilan Islam. Peradilan Islam. Nah, pada metode pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menggunakan metode card sort. Ada yang tahu? Ya, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi peradilan Islam. Kemudian Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan mengenai materi pada pagi hari ini, dan Ibu akan memberi kalian masing-masing kelompok kartu ini, dan kalian akan mengurutkan kartu-kartu ini sesuai dengan penjelasan yang Ibu kasih nanti, dan masing-masing kelompok menunjuk satu temannya untuk menyusun kartu ini menjadi bagian yang benar dan akan mempresentasikannya. Kemudian di bagian akhir Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian peradilan Islam dan dapat menjelaskan fungsi dari peradilan Islam. Dan yang selanjutnya yaitu siswa dapat menyebutkan syarat-syarat dari hakim dan dapat menjelaskan tata cara menentukan hukuman. Selanjutnya yaitu siswa dapat menjelaskan cara memeriksa terdakwa dan terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan. Selanjutnya yaitu siswa dapat menjelaskan tujuan dari sumpah dan menyebutkan syarat-syarat orang yang bersumpah. Oke, Ibu jelaskan sedikit ya mengenai peradilan Islam. Jadi di peradilan Islam ini kita akan membahas hakim, saksi, penggugat, tergugat, dan bukti sumpah. Oke, jadi di sini peradilan Islam adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan dan menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian sekarang Ibu tanya, ada yang tahu nggak fungsi dari peradilan itu untuk apa? Ya betul, jadi untuk menciptakan ketertiban. Terus ada yang tahu
Oke, mewujudkan keadilan. Kemudian ada yang tahu? Mengaplikasikan nilai-nilai. Ya, jadi benar apa yang dikatakan teman kalian tadi. Yang pertama yaitu menciptakan ketertiban masyarakat, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat, mengaplikasikan nilai-nilai aman ma'ruf nahi munkar. Kemudian selanjutnya yaitu hikmah peradilan Islam. Ada yang tahu? Enggak tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Yang pertama, terwujudnya masyarakat yang bersih. Karena apa? Karena setiap orang akan terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menciptakan aparatur pemerintah yang bersih. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hakim. Ada yang tahu? Apa itu hakim? Ya, jadi hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskannya dengan adil. Sekarang ada yang tahu nggak syarat-syarat dari hakim itu apa aja? Ya betul, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, betul sekali. Merdeka, adil, laki-laki. Yang terakhir apa? Ada yang tahu? Memahami hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu yang paling terpenting. Kemudian yaitu tata cara menentukan hukuman. Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi caranya yaitu gimana? Orang yang mendakwah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Setelah pendakwa menyampaikan tuduhannya, hakim harus mengecek apakah tuduhannya itu benar atau tidak. Dengan cara apa? Yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting, dan tuduhan tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat ya. Sekarang kedudukan hakim wanita. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, jadi menurut mazhab Maliki dan Hambali itu tidak memperbolehkan, tetapi di sini Imam Hanafi memperbolehkan untuk menyelesaikan segala urusan kecil seperti urusan had dan urusan kisos. Pembahasan yang kedua mengenai saksi. Ada yang tahu saksi itu apa? Ya apa? Ya benar banget apa yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi saksi adalah orang yang diperlukan di dalam pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara. Syarat-syarat saksi ada yang tahu? Apa? Ya, Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan adil. Ya benar sekali. Terakhir yaitu tergugat dan bukti. Ada yang tahu itu apa? Jadi penggugat dalam mengajukan gugatnya harus dapat menyertakan bukti dengan kebenarannya, dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat. Dan saksi yang apa? Yaitu saksi yang benar-benar adil. Seorang saksi harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya. Ya betul. Oke, selanjutnya yaitu bukti. Ada yang tahu bukti itu apa? Ya benar sekali. Jadi bukti itu adalah segala sesuatu yang ditujukan oleh penggugat untuk memperkuat dakwaannya. Nah, seorang terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari. Kenapa orang itu tidak hadir? Kenapa si terdakwa itu tidak hadir? Harus diketahui terlebih dahulu apa penyebab dia tidak hadir. Kemudian tergugat dan sumpah. Tergugat itu apa? Ada yang tahu pengertian tergugat
Ya, benar sekali. Tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari si penggugat. Tergugat bisa membela diri melalui dua cara. Ada yang tahu apa? Ya, benar sekali. Jadi yang pertama yaitu menunjukkan bukti-bukti. Yang kedua, bersumpah. Syarat-syaratnya itu apa? Ada yang tahu? Ya, yang pertama yaitu mukallaf. Yang kedua itu apa? Ada yang tahu? Oke, didorong oleh kemauan diri sendiri, tidak atas kemauan orang lain. Ya. Yang kedua apa? Oh, yang ketiga apa? Ada yang tahu? Disengaja. Disengaja tanpa adanya paksaan orang lain. Ya. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran sumpah. Ada yang tahu hukuman bagi orang yang melanggar sumpah itu apa? Ya, benar sekali, membayar kafaroh. Ya. Yang pertama apa? Memberikan makanan pada 10 orang miskin yang masing-masing orang tersebut mendapatkan 3/4 liter. Dan yang kedua apa? Memberikan pakaian. Kemudian yang ketiga, dan tahu apa? Memerdekakan hamba sahaya. Ya, betul sekali. Oke, tadi itu sedikit yang Ibu telah sampaikan. Sekarang Ibu ingin membagi kalian menjadi 5 kelompok. 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dan masing-masing kelompok akan mendapatkan shortcut. Jadi ini adalah kartu dan Ibu ingin kalian menyusunnya sesuai dengan penjelasan yang Ibu kasih. Jadi kelompok 1 akan membahas mengenai hakim, kelompok 2 akan membahas mengenai saksi, kelompok 3 akan membahas mengenai tergugat, kelompok 4 membahas mengenai penggugat, dan kelompok 5 membahas mengenai bukti dan sumpah. Oke, sekarang Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian kalian menunjuk satu temannya untuk menyusun kartu tersebut ya, sesuai dengan materi yang Ibu kasih ya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah pada selesai semuanya? Alhamdulillah selesai semua ya. Oke, sekarang Ibu akan menunjuk kelompok 1. Materinya tadi tentang apa? Ya, tentang hakim. Silahkan kelompok 1. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, semuanya sudah maju ya. Kartunya ada disusun dengan benar. Ya, alhamdulillah, Ibu cek juga benar semua ya ini ya. Ya Allah, pintar-pintar semua anak Ibu. Oke, selanjutnya Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian kepada teman-teman kalian semua. Oke, sekarang sesuai kelompoknya ya. Setelah kelompok pertama, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 secara berurutan ya. Oke, silakan. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua ya. Nah, tadi teman kalian semua sudah menjelaskan kembali atau mengulas kembali materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Mengenai apa? Mengenai peradilan Islam. Ada apa saja di dalamnya? Ada hakim, oke, saksi, tergugat, penggugat, bukti, dan sumpah. Ya, benar sekali. Oke, waktunya sekarang sudah habis ya. Sekarang waktu
Pindah jam materi apa? Akidah akhlak. Oke. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit atau memberi kesimpulan mengenai peradilan Islam. Jadi peradilan Islam itu adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan untuk menyelesaikan segala perkara dengan adil dan sesuai dengan hukum. Fungsinya untuk apa? Yaitu menciptakan ketertiban masyarakat, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi semua masyarakat. Oke, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Tugasnya kalian buka halaman 31. Di situ ada pilihan ganda dan isyai. Kalian isi ya, minggu depan akan Ibu koreksi, kita koreksi bersama-sama. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang telah kita lakukan mendapatkan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.